Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la hadirin jamaah Jumat, setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Nabi baru dan dari akibatnya, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pada jamaah Jumat yang sudah berada di dalam masjid dipersilakan tetap untuk mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian memakai masker dan alat sajadah sendiri-sendiri. Kemudian untuk terus sempurna nanti pas waktu sholat telapak kaki menginjak dari yang kuadranten. Begitupun yang berada di lantai 2 sabda nanti menyesuaikan pada yang di lantai bawah. Kemudian pada jam Jumat yang membawa HP atau handphone untuk sementara waktu mohon diaktifkan atau disilentkan. Terima kasih. Hadirin jamaah Jumat, insyaallah waktu zuhur pada Jumat hari ini pukul 11:55. Hadirin jamaah Jumat, program mungkin di Pusat Jawa Barat setiap ada kajian dan keagamaan bisa dilihat di YouTube Pusat Jawa. Hadirin jamaah Jumat, Pusat mengadakan program atau melaksanakan program tentang Al-Quran 5.000 pusaka Al-Quran, kemudian wakaf untuk pembangunan masjid untuk daerah atau pelosok kabupaten kota yang terpencil di Jawa Barat. Silakan para jamaah yang akan membantu program dan kita bisa menyalurkan hartanya melalui Baitullah Berjumlah Mustaqim Jawa Barat. Hadirin jamaah Jumat, infak NC pada Jumat pekan lalu jadi sebesar Rp5.745.000. Kami atas nama Pengurus Masjid Mustaqim mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah membalas dengan lipat ganda. Hadirin jamaah Jumat, insyaallah yang kita sebagai khatib pada Jumat sekarang ini Al-Mukarram Dr. Gaji Ibn Amin Safiuddin, beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung Barat, dan Khatib Al-Ustaz Haji Ibrahim MTSI. Dan terakhir, apabila khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka simak, dengar, jangan bicara supaya kita mendapat rahmat. Mudah-mudahan Jumat hari ini lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan Jumat sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal malikun nas wal jan
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi amarona ilal Islam bihidayatil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah kama qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat yang barusan dibacakan oleh khatib, walau anna ahlal qura amanu wa taqau, dan seandainya penduduk negeri, suatu negeri aman wa taqau, beriman dan bertakwa, la patahna, pasti lamnya lam taukid, pasti kami Allah akan membukakan pintu keberkahan terhadap penduduk negeri tersebut dari langit dan dari bumi. Namun mereka justru kazzabu, maka Allah menimpakan azab akibat ulah perbuatan mereka yang melakukan dosa dan dosa, dan juga mereka telah mendustakan para rasul, para nabinya waktu itu. Ayat ini hubungan dengan kisah kaum Nabi Nuh di Quran surat Al-A'raf ayat 59 sampai 64. Juga hubungan dengan kaum Ad, kaum Nabi Hud di ayat 65-72, dan kaum Samud Nabi Saleh, kaum Sodom Nabi Lut, dan kaum Madyan Nabi Shu'aib. Sebagaimana juga kita rasakan, baik itu di kita di Indonesia ataupun di dunia internasional, di tiap-tiap negara, yang namanya bencana, yang hakikatnya itu adalah azab dari Allah, nan tiada henti, hampir setiap tahun terus dan terus terjadi. Sedangkan berdasarkan ayat tadi, manakala orang-orang yang beriman dan bertakwa, justru yang akan turun adalah keberkahan dari langit dan dari bumi. Makna keberkahan di dalam Sofwatu Tafasir dijelaskan, patahna alaihim abwabas samai wal ard birizkin. Allah bakal membukakan pintu rizki dari langit dan dari bumi. Di dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan bimana bil maqor, yang akhirnya akan menumbuhkan berbagai macam tanaman, bin nabatin wasamarin, yang akan menghasilkan berbagai macam buah-buahan. Di dalam Kamus Al-Munawir dijelaskan makna al-barakah adalah an-nam'atu, kenikmatan kehidupan di dunia. Juga bimakna as-sa'adah, kebahagiaan. Di mana juga an-nama'u wajiadah, yang merupakan bonus pertambahan daripada kenikmatan tersebut, sebagaimana tercantum juga di dalam Al-Quran surat Hud ayat 3.
Di samping Allah memberikan bonus kenikmatan dunia, maka Allah juga memberikan mega bonus terhadap siapa saja yang memiliki dipadlin, memiliki keutamaan hidupnya di dunia, dalam arti memiliki ilmu yang ada hubungannya dengan dunia. Maka Allah bakal wayu kula padlahu, Allah bakal memberikan berbagai kurnia bagi mereka yang memiliki dipadlin. Ini luar biasa. Tapi realita kenyataannya lain. Justru yang terasa kita dapat menyaksikan di media televisi berbagai macam bencana terjadi yang sangat luar biasa. Apa yang namanya angin puting beliung, apa yang namanya banjir, apa yang namanya gempa. Dan Allah manakala menurunkan azab, di dalam Quran surat ke-6 ayat 65 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwa al-qadiru ala ayyab as'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Azab bakal turun dari atas kalian, turun hujan, bakal menimbulkan rezeki yang bermanfaat bagi kita, tetapi justru menimbulkan banjir. Demikian pula angin puting beliung akan meluruh lantakan semua yang disapu oleh angin tersebut. Atau Allah menurunkan azab au min tahti arjulikum, atau dari bawah telapak kakimu berupa gempa, terutama yang sangat berbahaya adalah gempa tektonik yang akan berpeluang terjadinya tsunami, dan itu juga tiada reda, terjadi dan terjadi hampir di seluruh dunia. Atau manakala Allah menurunkan azab au yalbisakum syia'an, atau Allah campurkan manusia dalam golongan-golongan, namun wa yudhiqu ba'dukum ba'sa ba'din, segolongan yang lain akan menimpakan keganasannya atau menjadikan golongan yang lain merasakan keganasan dari golongan yang lain. Nauzubillah. Dan ini realita. Malah lebih jauhnya terjadi juga pertumpahan darah, sebagaimana yang disinyalir oleh para malaikat. Demikian pula yang disinyalir oleh Allah manakala Allah menurunkan azab dari bumi. Hati-hati manakala engkau telah menjadi su'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ba'dukum li ba'din aduun, sebagian dari kalian terhadap sebagian yang bakal menjadi musuh, malah lebih jauhnya bakal terjadi pertumpahan darah, dan ini kenyataannya terjadi. Nah, inilah yang namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berpikir, apakah penduduk negeri kita ini benar-benar sudah beriman atau bertakwa, atau malah justru menimbulkan atau mengundang datangnya azab dari Allah dikarenakan dosa-dosa mereka. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 100, Allah akan mengazab mereka itu bidunubihim, dikarenakan dosa-dosa mereka. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, azab bakal diturunkan oleh Allah dikarenakan manusianya telah rakus dan merusak alam ini. Joharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinnas, telah jelas nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidinas, disebabkan ulah tangan-tangan manusia yang hidupnya at-takasur, selalu bermegah-megahan, selalu jama'a malau wa'adada, akhirnya lakanud, benar-benar mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di ayat tersebut dijelaskan justru dengan adanya bencana, dan bencana ini merupakan peringatan dari Allah, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah, bersegera dia beristighfar dan bersegera dia tobat. Padahal peringatan dari Allah sebagaimana dijelaskan di dalam ayat tersebut itu
sebenarnya Allah menimpakan bencana liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Itu baru ba'dalladzi amilu, baru sebagian dari apa yang telah mereka perbuat karena merusak alam ini, merusak bumi ini. Karena itu marilah sebaiknya penduduk negeri tersebut bersegeralah memohon ampunan kepada Allah, bersegeralah bertobat kepada Allah sebelum Allah akan membinasakan, menghancurkan sehancur-hancurnya. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran surat Bani Israil ayat 16, manakala Allah bermaksud an-nuhlika qaryah, membinasakan suatu qaryah, amarona mutrofia, maka Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mutrofin, yang hidupnya at-takasur, jama'ah malu wa'adada, yang lihubil khairil asadid, yang demi duit, demi dunia dan seisinya, untuk supaya dia kembali pada Allah. Namun mereka papasaku piha, dia tetap saja pasek, dia tetap saja tidak mengindahkan peringatan-peringatan tersebut. Maka sudah haqqa alaihal qaulu, maka sudah hak keputusan Allah, padamarnaha tadmiran, kami akan menghancurkan Korea tersebut dengan sehancur-hancurnya. Nauzubillah. Nah, sebab itu marilah kita segera beristighfar, termasuk bencana yang menimpa virus COVID-19 ini atau corona ini. Marilah kita segera semuanya kita memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan timing yang paling tepat manakala kita ingin memohon ampunan pada Allah di dalam Quran surat ketiga ayat 16-17, dan itu merupakan ciri daripada orang yang bertakwa di ayat 15-nya, yaitu lilladzina taqau inda rabbihim, dan bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dunia sampai dengan di akhirat, yaitu mereka yang berkata Rabbana innana amana faghfir lana junubana wa qina adzabannar, dan mereka-mereka yang as-sabirin, yang bersabar, yang tetap konsisten istiqomah keyakinannya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, wasodikin, yang benar, wal qanitin, yang taat, dan mereka-mereka yang yunfiqin, yang selalu senantiasa mendermakan sebagian daripada rezekinya, dan akhirnya wal mustaghfirina bil ashar, dan yang beristighfar memohon ampunan di waktu sahur. Hadis Rasulullah mengatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang jilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya, Allah azza wa jalla turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa, hingga menetap, sulusul lailil akhir, di sepertiga malam yang akhir, sekitar jam 3 sampai dengan menjelang subuh. Nah, kemudian Allah fayaqulu, menantang kepada kita, mayyad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajib lahu, maka aku akan mengabulkannya. Mayyas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa'utiyahu, maka aku akan memberinya. Mayastaghfiruni, barang siapa yang beristighfar memohon ampunan kepadaku di sepertiga malam. Manakala mungkin kebanyakan orang masih lelap tidur, kita justru bangun, kita bermunajat kepada Allah, kita adukan permasalahan kepada Allah.
Sebab tidak ada yang lebih kuasa, tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita selain daripada Allah. Segeralah beristighfar. Manakala kau memohon ampunan, maka kata Allah, fa'aghfira lahu, maka aku akan mengampuninya. Saat kita melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, di sana banyak sekali doa-doa yang betul-betul sangat lengkap. Tapi disampaikan manakala kita sholat tahajud, manakala kita mungkin menyendiri, tidak bergerombol, tidak menyendiri, dalam keadaan hening. Dalam sholat tahajud ada suatu doa, diawali dengan doa iftitah yang hadisnya dari Sayyidina Ali, hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Manakala kita telah mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dalamtu nafsi wa tarabtu bi dzambi faghfirli dunubi jami'an. Di sana setelah kita menyatakan sikap dengan maksud kita menghadapkan wajah kita hanya ke hadirat Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan kita menyatakan sikap tidak termasuk orang-orang yang musyrik, dan juga kita menyatakan sikap bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku bagi Allah. Kita hidup diawali dengan niat lillah, karena Allah tidak ada niat apa-apa dan tidak punya tujuan apa-apa dalam hidup kita, hanya mengharapkan mardhatillah, keriduan Allah. Setelah itu kita juga menyatakan pengakuan diri, Allahumma antal malik, ya Allah, Allah adalah al-malik, maharaja, raja maharaja, sedangkan aku ini wa ana abduka, abdimu ya Allah, yang suka aniaya dolim kepada diriku sendiri. Malah wa tarabtu bi dzambi, malah aku sadar melakukan dosa ya Allah, melakukan dosa dan dosa. Sebab itu faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebab itu ampunilah dosa-dosaku ya Allah semuanya, sebab tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Setelah itu kita memohon pada Allah, wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Berilah hidayah kepadaku ya Allah untuk memiliki akhlak yang baik, sebab tidak ada yang bisa memberikan hidayah menuju akhlak yang baik illa anta, kecuali Engkau. Wa asrif anni saya, dan jauhkan aku dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari perilaku yang baik kecuali Engkau ya Allah. Setelah itu kita menyatakan suatu sikap, labbaika wa sa'daika, aku akan penuhi dan aku akan patuhi perintah-perintahmu. Nah, inilah makna daripada kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tatkala kita sujud, ada beberapa contoh doa di dalam kitab fikih sunnah, dan di antaranya doa yang hubungannya dengan kita memohon ampunan pada Allah. Manakala kita sujud, dan biasanya di sujud terakhir, mungkin di saat kita sholat witir, sebab di sepertiga malam yang terakhir adalah timing waktu sholat witir yang paling baik, yang paling utama. Di samping kita memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita bacakan yang dicontohkan oleh Rasulullah, Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni, Allahumma gfirli jiddi wa hajali wa khata'i wa amdi wa kula dzalika indi, Allahumma gfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta Allahu la ilaha illa anta
habis ini semua dosa manakala Allah mengabulkan terhadap permohonan kita. Coba insya Allah marilah kita semua memaknai bencana yang tak kunjung reda ini. Marilah kita segera memohon ampunan kepada Allah. Marilah kita bersegera bertobat. 70% penduduk Indonesia manakala demikian, insya Allah Allah bakal menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumattikum mat'an hasan ila ajali musamma wa yu'ti kuladzi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaban yaumin kabir. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua mari kita hayati firman Allah di dalam Quran surat Hud ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru, dan hendaklah memohon ampunan pada Allah, beristighfarlah tadi yang telah dijelaskan, terutama sulusul lailil akhiri. Allah menantang kepada kita, bangunlah segeralah memohon ampunan pada Rabbakum summa tubu, kemudian bertobatlah, berhentilah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Anil lagwi mu'ridun. Insyaallah janji Allah yang tidak akan ingkar terhadap janjinya, maka dia yumatikum mataan hasanan ila ajali musama. Allah akan memberikan mataan hasanan sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Kenikmatan dunia, silahkan dibaca Quran surat Ali Imran. Mataan hasanan ila ajali musamma, sampai dengan suatu waktu yang ditetapkan oleh Allah di dunia. Itu merupakan bonus dari Allah. Dan mega bonusnya apa? Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu. Allah bakal memberikan wa yu'ti kulla fadlahu. Allah bakal memberikan kurnianya, semua kurnianya. Bagi siapa? Di fadlin, bagi mereka yang memiliki keutamaan. Kan dia memiliki ilmu dan teknologinya. Masalah urusan dunia ini Allah akan memberikan keutamaan. Namun manakala mereka wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir, manakala mereka berpaling, aku khawatir engkau akan mendapat azab di hari yang manusia tidak ada perlindungan lagi selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbi auji'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'amala sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi al hadza baladan indonesian aminan wa salaman warzuq alau minas samarat. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah